Kitabnya namanya kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq. Saya bacakan ya. Ini kitab indah sekali. Ini kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'dawi di antara keturunan Nabi SAW. Seorang sayyid, beliau seorang habib keturunan Hadramaut dari Tarim. Sulam Taufiq Abu Alawi. Nah, kalau kamu membatalkan nasab Abu Alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur semua. Enggak pusi itu, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah teman-teman, jadi ini ada video yang menarik sekali, yang dimana katanya Ustadz Adi Hidayat ataupun kita panggil UA ini menemukan yaitu kitab kuno yang kira-kira usianya adalah 200 tahun. Dan di situ katanya adalah isinya itu menyangkut dengan para habaib, yaitu Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Itu nasabnya katanya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah teman-teman ya, benar apa enggaknya? Coba mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, ini kitab. Yuk lihat, gak akan kelihatan belum saya angkat. Bismillah, ini kitab. Kitab yang sangat mulia isinya. Dan ada keberkahan di dalamnya sampai ke bahan-bahannya. Insya Allah. Apa isi kitab ini? Ketika saya baca-baca, saya bolak-balik, ini sudah pembahasan yang nyambung. Saya duga kuat teman-teman sekalian, ini kitab ditulis oleh murid-murid para ulama di awal-awal. Yang kemudian belajar dari guru-gurunya langsung, menuliskan kitab gurunya disalin, dan diberikan penjelasan syarah di bawah keterangan gurunya itu. Ini yang saya pegang, ini adalah syarah dari kitab yang sangat fenomenal, tersebar luas di Nusantara. Kitabnya namanya kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq. Saya bacakan ya. Ini kitab indah sekali. Ini kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'dawi di antara keturunan Nabi SAW. Seorang sayyid, beliau seorang habib keturunan Hadramaut dari Tarim. Ditulis tahun 1241 Hijriah. Diselesai ditulisnya bulan Rajab 1241 Hijriah. Sekarang sudah 1440 Hijrah. Sudah berapa tahun? 199 tahun. 199 tahun. Pertanyaan saya, kapan itu nyampe ke Nusantara? Dulu kan belum ada pos, belum ada macam-macam. Ya. Kemudian mohon maaf, belum ada mesin tik zaman-zaman dulu itu. Makanya ketika Anda melihat ini, kulitnya dari luar, kertas ini nggak akan beda dengan kertas-kertas yang kita dapatkan sekarang. Ini lain. Tapi yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan adalah, ini kitab bukan Sulamut Taufiqnya, matanya disalin. Dia ada yang membacakan, jadi ada yang bacakan, dari bacaan itu disalin, supaya bisa disebarkan ke murid-murid di Indonesia. Ini dugaan saya yang pertama. Di Nusantara dulu, Indonesia belum ada. Dari mana taunya? Teman-teman sekalian, karena manuskrip yang aslinya ditemukan kemudian di Hadramaut, ditahqiq sekarang. Ya, oleh Syekh Al-Jibti Al-Jilani, ditahqiq, diteliti, didapatkan 5 manuskrip. Yang paling menarik, murid-murid yang dari sana, kita kan punya hubungan baik itu dulu. Sampai banyak habaib tersebar di sini, keturunan Nabi SAW. Banyak, dan banyak di antara mereka yang tidak memperkenalkan diri. Seperti Syekh Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Itu Habib, Sayyid, keturunan Nabi itu. Jadi kata UA nih ya, pendiri Muhammadiyah itu Habib. Benar enggak ya? Ya semestinya kalau Habib itu ya dari Ba'alawi kan teman-teman. Kalau Sayyid belum tentu dari Ba'alawi. Nah ini harus digarisbawahi ya. Ini ini mungkin gara-gara ngomong kayak gini nanti malah ya orang-orang percaya bahwasanya pendiri Muhammadiyah adalah dari Ba'alawi, Habib gitu ya. Ya kayak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Itu nama aslinya Muhammad Darwish. Sampai pernah dikirim ke Mekah belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu keturunan Nabi. Syekh Haji Ahmad Dahlan bin Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Anak siapa? Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Keturunan dari siapa? Ali Zainal Al-Kabir. Keturunan Ali Zainal Abidin. Keturunan Al-Husain. Al-Husain siapa? Adiknya Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak. Dan ini ketika datang mengajak banyak nih yang menginspirasi nih, sampai dengan saya pernah cerita dulu kumpul hari Senin teman-teman sekalian, ya, berkumpul hari Senin 17 April 1905. Ya, di mana kumpulnya? Tuh, 13 Syawal. Di wilayah Tanah Abang Krukut. 5 orang habaib kumpul di situ. Ya. Ada Habib Abdullah, Habib Syekhan, ya, dan seterusnya. Kumpul di situ. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Mikirkan bagaimana caranya bisa mengatasi penjajahan. Dipikirkan oleh mereka sampai mendirikan Jamiatul Khair. Didirikan oleh mereka. Dari situ kumpul lagi. Ya 6 tahun setelahnya. Siapa yang kumpul? Syekh Ahmad Dahlan kumpul, yang dari Solo kumpul, dari Surabaya kumpul dibicarakan. Yang dulunya hampir ratusan tahun belum tercapai kemerdekaan, setelah peristiwa itu cuma 34 tahun. Yang dari Solo support dengan kekayaannya, hartanya. Yang dari Surabaya support dengan ilmu-ilmunya, tentang politiknya, tentang nasionalismenya, macam-macamnya. Yang dari sini support dengan nilai keagamaannya. Sampai proklamasi itu dikumandangkan di mana? Ya, di rumah wakaf seorang bernama siapa? Syekh Faraj bin Marta. Siapa Syekh Faraj bin Marta? Muslim, keturunan Yaman. Cinta dengan Indonesia, diwakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Cuman di buku sejarah sekarang itu cuma disamarkan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah-rumah siapa?
Mana ada nomornya? Kalau nggak ada nomornya di jalan, mana ada proklamasi di jalan? Ada nomor siapa? Al Ihsan, alamatnya blok sekian, nomor sekian, tahu. Kalau nggak ada nomornya cuma di jalan Jinggamas, panjang nih, panjang. Jelas ya? Nah ini, saya duga kuat ada murid-murid dari sana, Hadramaut, datang ke Nusantara, mendiktekan ini, kemudian ditulis oleh muridnya di sini. Apa buktinya? Buktinya ini ganda nih, dari kitab yang saya terima lebih daripada 10. Di 10 kitab ini isinya ada yang mirip-mirip dan tulisannya ada yang beda khatnya. Ya ada khatnya yang naskhi, ada khatnya rok'ah, beda-beda. Ada 2-3 versi tulisan yang sama, maksudnya isinya sama, cuma jenis tulisannya beda. Ini menunjukkan yang nyalinnya bukan orang yang sama. Ya, tapi yang menarik bentuk tempat menyalinnya, kertasnya sama. Dan dari kulit kayu sebagiannya. Dan yang paling dahsyat, perhatikan tintanya. Rayapnya tidak memakan tintanya. Abadi, Masya Allah sampai sekarang. Isinya ini yang Sulamat Taufik saya bacakan, dan masih terbaca dengan sangat sempurna sekali. Saya baca. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang saya tangkap ya mengenai penjelasan dari UAH, yaitu kitab Sulam Taufik, itu adalah karangan dari Habib Alawi. Tentunya ini tidak benar teman-teman ya. Yang dimana kan UAH ini mukibin dari Habib Alawi. Ya dimana kalau ada polemik nasab, ya UAH pasti ada di situ. Dan mengenai kitab Sulam Taufik ini, semestinya UAH ini belum ada pengetahuan mengenai kitab tersebut, siapa yang mengarang, dan ternyata kitab tersebut itu bukan karangan dari Habib Alawi. Ya teman-teman, jadi apa saja mengenai yang berharga gitu ya, yang bisa menguntungkan kelompok mereka itu, mereka akan klaim. Itulah ciri dari Habib Alawi teman-teman. Semua diklaim dari kalangan mereka. Bahkan ya pahlawan Indonesia juga diklaim dari kalangan mereka. Dan lambang Garuda semua diklaim dari mereka. Itu kita nggak heran teman-teman. Nah di sini akan dijelaskan yaitu oleh Kiai Nur Ihya Hadinegoro mengenai kitab Sulam Taufik. Dan ini bukan karya Habib Alawi. Dan Habib Alawi bukan keturunan baginda Nabi SAW seperti apa yang digembar-gemborkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Coba mari kita simak videonya. Coba jenengan nanti cari kitab Mirqatu Su'udi Tasdik fi Syarih Sulam Taufik. Buka di mukaddimahnya. Ini kan kita harus teliti dan hati-hati. Banyak kiai dan gus itu yang hanya menerima informasi tanpa memverifikasi. Banyak gus-gus pesantren-pesantren itu yang wis Sulam Taufik karya Abah Alawi. Nah, kalau kamu membatalkan nasab Abah Alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur semua. Gak pusi itu, gak ada itu, hanya menakut-nakuti. Nah ini kitab Mirqatu Su'udi Tasdik. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan setelah pendahuluan alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal dan seterusnya, amma ba'du fayaqulu adhaful mubtadi'in ar-rajil rahmati arhamir rahimin Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara. Hanya dari leluhurnya Mbak Alawi yang diklaim menurut Gus Baha itu yang pertama kali cucu Nabi, durian Nabi yang datang ke Yaman ke Hadramaut adalah dari Ahmad Al-Muhajir. Keliru. Ada keturunan dari Zaid ya, akhirnya menjadi Zaidiyah itu. Jadi dari Qasim Ar-Rosi, terus dari Musa Al-Kazim itu juga ada, Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Jun. Ada 4 keturunan yang ada di Hadramaut, keturunan dari Sayyidina Ali. Alawiyah, Alawiyin, Al-Alawi. Bisa juga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah. Qasim Ar-Rosi, Musa Al-Jun, Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi. Sama-sama, tapi lebih duluan Qasim Ar-Rosi dan Musa Al-Jun. Musa Al-Kazim pun banyak yang ada di Hadramaut, bahkan di sekitar Tarim sana. Ali Al-Uraidi ini, ala Ba'alawi ini ya mengikuti saja. Jadi keliru Gus Bah ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ajurjun biasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Ba'alawi. Wah, dikata-kata, lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid. Sekelas imam menteri saja kualitasnya seperti itu, bagaimana negeri ini bisa maju? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah yang mengenai kitab Sulam Taufik, dan ternyata itu bukan dari karya Habib Alawi teman-teman, melainkan mereka itu hanya mengklaim bahwasanya itu adalah kitab Sulam Taufik karya dari Habib Alawi, dan ternyata itu bukan karya Habib Alawi. Nah tentunya teman-teman kita harus berhati-hati, jangan sampai ya gegabah langsung kita mengatakan ini karya Habib Alawi. Kalian nanti kualat kalau nggak mengikuti Habib Alawi. Tidak seperti itu teman-teman. Seperti apa yang disampaikan oleh UAH ini teman-teman ya. UAH ini kan yang mukibin Habib Alawi. Dari dulu UAH ini selalu membela Habib Alawi. Bahkan
mengenai pembelokan sejarah, UA itu membenarkan teman-teman. Kata UA ya, yang merancang ataupun yang membuat lagu kemerdekaan Indonesia yang 17 Agustus tahun 45. Nah, itu katanya adalah Habib, sampai seperti itu teman-teman. Padahal Mutahari ini bukan keturunan dari Baklawi dan bukan Habib teman-teman. Yang saya baca-baca memang itu orang Arab tapi bukan golongan Baklawi, orang Arab tapi bukan Baklawi teman-teman. Karena yang datang ke Indonesia ini bukan Habib doang yang katanya cucu Nabi, tapi juga dari Al-Yamani dan orang-orang Arab lainnya teman-teman. Nah, maka dari itu bohong ini ya kalau Mutahari ini dikaitkan dengan ataupun dibilang seorang Habib yang mengarang lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Ini UA ini ya semestinya harus lebih berhati-hati ya teman-teman ya, ketika ada berita-berita semacam itu nggak langsung membenarkan dan langsung mempublikasikan seperti itu, mengatakan di media sosial. Nah, dari dulu ya UA ini sering mengisbat bahwasanya Habaib itu adalah zurat Nabi, Habaib itu adalah cucu Nabi. Nah, seperti itu teman-teman, dan banyak lagi lah video-video yang dimana UA ini membela Habib Baklawi. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai kitab Sulam Taifik yang katanya dikarang oleh Habib dan itu bukan dari karya Habib. Itu hanya mereka itu mengklaim. Ya, kita sudah tahu lah mereka itu kan hobinya klaim sana, klaim sini, tapi tidak memiliki bukti. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.